Realme kembali memperkenalkan produk terbarunya mereka yaitu Realme 9 4G di pasar Indonesia. Kalau kita telisik dari segi desain, ini sih mirip ya bro, ataupun similar dengan Realme 9 Pro dan juga Realme 9 Pro Plus. Tapi, bagaimana dengan performa dan juga part yang lainnya? Barengan sama gue Wok, dan ini dia reviewnya. Biar gak penasaran, gue bakal bahas dari sektor utamanya dulu nih. Kalau Realme 9 4G ini dibekali dengan chipset Snapdragon 680. Chipset yang mengedepankan efisiensi dan memberikan daya tahan baterai yang lebih lama saat digunakan. Emang sih, kelihatan dari fabrikasinya ini hanya 6 nanometer. Untuk prosesornya punya speed sampai 2,4 GHz. Artinya, pengalaman main game di smartphone ini juga pasti ditingkatkan. Untuk meningkatkan performa grafisnya, doi sudah dibekali dengan Adreno 610 dan layarnya juga sudah support teknologi refresh rate 90 Hz. Hal ini nih yang bikin nyaman banget waktu kita ngegame, jadi kita nggak khawatir ada frame drop waktu nge-war. Gue pun nyobain main game yang cukup berat di smartphone ini, kayak misalkan PUBG Mobile dan juga Apex Legends. Dan nyatanya performa Realme 9 4G ini mampu menjalankan dengan baik banget brother. Untuk settingan grafis di PUBG Mobile, doi mampu menjalankan di settingan Smooth Ultra sampai HD High. Nah, kalau Apex Legends ada di settingan Raw High, Smooth High, dan juga Balance High. Dan pengalaman gue sejauh ini sih, ya wajar, layaknya HP mid-range pada biasanya. Tapi yang ini nggak pakai drop performanya, brother. Dan pada saat gue ngetes AnTuTu Benchmark, Doski ini bisa menghasilkan skor 292.985 poin. Untuk Doski ini punya RAM 8GB dan juga internal storage 12GB. Kurang lebih seperti itu kalau angka di atas kertas. Dan sekarang kita akan move untuk membahas masalah desain dan juga layarnya. Nah, untuk bagian desainnya, Realme menamakannya Ripple Holographic Design. Melalui proses Atom Coating dan juga UV Nano Imprinting, maka bodi belakang dari Realme 9 4G ini dapat menampilkan efek ombak ketika kena pantulan sinar matahari, brother. Bodinya juga bisa terbilang cukup nyaman buat digenggam, gripnya tuh enak banget bro. Posisi buat gaming pun gua rasa cukup nyaman sih. Punya bodi yang ramping dan juga ringan dengan bobot 178 gram dan ketebalannya hanya 7,99 mm aja. Sedangkan untuk pilihan warnanya, Realme memberikan 3 pilihan warna, yaitu Meteor Black, Sunburst Gold, dan juga Stargaze White. Tapi sangat disayangkan nih brother, back covernya tuh masih gampang meninggalkan bekas sidik jari. Kemudian pada sektor layar, dengan bentang layar seluas 6,4 inci, ini tuh buat ngegame ataupun buat nonton gua rasa cukup lah. Selain layarnya sudah beresolusi 1080 x 2400 Full HD+, dan sudah berpanel Super AMOLED, yang mana ini adalah salah satu panel layar terbaik brother. Dimana biasanya yang menggunakan panel ini tuh hanya smartphone di jajaran 3 jutaan aja, tapi lu semua nih bisa dapetin HP ini di range harga 2 jutaan aja. Mata kalian juga akan begitu dimanjakan dengan refresh rate 90 Hz dan punya touch sampling rate hingga 360 Hz. Sehingga mampu menghasilkan 90 frame per detik. Artinya nih punya 50% kecepatan refresh rate lebih tinggi jika dibandingkan dengan layar 60 Hz konvensional. Dengan begitu brother, layarnya tuh mampu menyuguhkan visual halus dan juga lebih tajam. Selain itu, layar dari Realme 9 4G ini punya teknologi 10-240 level brightness auto adjustment. Sehingga doi ini dapat menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan kondisi pencahayaan di sekitar. Jadi nih, kalian semua tuh bisa menatap layar dengan lebih nyaman meski dalam waktu yang cukup lama. Screen to body rasionya mencapai 90,8% yang bikin visualisasi kalian tambah nyaman lagi nih. Bahkan layar dari Realme 9 4G ini mampu menghasilkan tingkat kecerahan hingga 1000 nits dan itu juga menjadi kelebihan yang ada di handphone ini. Karena biasanya nih yang menggunakan kecerahan 1000 nits itu adalah HP kelas flagship. Sedangkan untuk masalah perlindungan ataupun proteksi untuk layarnya, Realme 9 4G ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk melindungi bagian dari layarnya. Sehingga kalau misalkan lo semua nih naruh handphone ini di kantong ataupun di tas, terus kemudian ada kunci motor atau ada koin, ini tuh kegesek-gesek nggak ada masalah brother. Ini pasti akan jauh lebih meminimalisir gesekan pada layarnya. Kurang lebih seperti itu, kita ngebahas masalah desain, dan sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah kameranya. Realme 9 4G menurut gue pribadi nih ya, bakal cukup banget sih buat mendukung aktivitas kalian. Dibekali dengan kamera ProLight 108MP main kamera dengan bukaan diafragma f1.75 dan juga sudah didukung dengan sensor Samsung ISOCELL HM6 terbaru yang dikenakan di Realme 9 4G ini. Lalu nih ya, kameranya pun sudah punya teknologi Nanopixel Plus, yaitu teknologi 9-in-1 ataupun menggabungkan 9 piksel menjadi satu. Dengan begitu, mampu menghasilkan sensitivitas cahaya low dark light dan fitur noise control capability yang telah ditingkatkan sehingga menciptakan performa maksimal untuk pemotretan malam hari bro.
Kemudian juga nih ada lensa berkekuatan 8 megapiksel super wide angle kamera yang punya jangkauan 120 derajat dengan bukan diafragma f2.2. Gak cuma itu brodi, HP ini juga dibekali dengan kamera makro 2 megapiksel yang bisa menangkap gambar secara detail dan tajam dengan jarak 4 cm. Dan gak ketinggalan juga nih untuk soal fotografinya, Doi punya fitur Street Photography 2.0 yang menjadi fitur favorit bagi para Realme fans. Fitur Street Photography Mode 2.0-nya juga mendapatkan pembaruan, seperti filter peak and zoom dan juga pop 90s. Dan buat kalian semua nih ya yang hobi selfie, terutama buat kalian para ciwi-ciwi, lu semua bisa memanfaatkan 16 megapiksel AI Beauty Selfie kamera yang ada di Realme 9 4G ini. Gak cuma itu, ada juga beberapa fitur tambahan seperti portrait dan juga nightscape. Kalau kita telisik dari segi performa, ini handphone kan udah cukup mumpuni ya bro. Tapi performa yang kenceng harus banget sih diimbangi dengan kapasitas baterai yang mumpuni. Dan Realme 9 4G ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Yang diklaim nih sama pihak Realme ini mampu bertahan sampai 18 jam untuk pemutaran video. Sedangkan untuk bermain game seperti PUBG Mobile di settingan Ultra HD, pada saat dimainkan nih dalam kurun waktu 30 menit, baterai 5000 mAh tersebut hanya berkurang segini bro. Dan untuk main Apex Legends Mobile dalam kurun waktu 30 menit nih pas gue coba, baterainya tuh berkurang sekian bro. Lalu untuk pengecasannya sendiri, kalian tuh nggak perlu menunggu waktu lama untuk mengecas baterai jumbo 5000 mAh-nya ini. Karena berkat 33 watt Dart Charge, pihak Realme mengklaim kalau pengecasan Realme 9 4G ini membutuhkan waktu kurang lebih 31 menit aja untuk terisi dari 0 sampai 50%. Sedangkan untuk menjamin keamanan pengisian daya, Realme 9 4G ini mengadopsi solusi intelijen 5-core chip dengan fitur sebagai berikut. Yang pertama ada Adapter Overload Protection, kemudian kedua ada Dart Charge Condition Identification Protection, yang ketiga nih ada Interface Overload Protection, yang keempat ada Overcurrent Protection and Voltage Overload Protection, dan yang terakhir ada Battery Fuse Protection. Jadi gue rasa untuk Realme 9 4G ini paket komplit sih bro. Kapasitas baterainya lumayan besar, kemudian baterainya juga irit, pengecasannya juga cepat, pada saat pengisian dayanya ini juga aman. Dan sekarang kalau misalnya kita ngomong masalah ketahanan, Realme 9 4G ini sudah melewati beberapa tahap untuk pengujian ketahanan bro. Seperti penggunaan tombol daya hingga 300.000 kali, tombol volume 150.000 kali, tes pasang dan juga cabut USB sampai 20.000 kali bro. Temperatur shock dari minus 40 sampai 75 derajat 150 kali, kemudian suhu tinggi jangka panjang dan juga kelembaban udara hingga 65 derajat Celcius, 95% relative humidity selama 14 hari brother. Jadi gue rasa lo semua nggak perlu khawatir lagi ya soal ketahanan dari Realme 9 4G ini karena sudah teruji secara klinis. Tapi kayaknya lebih asik kalau nanti kita mengadakan durability test. Kita bakal benar-benar tes ketangguhan dari handphone ini. Kalau lo semua setuju langsung aja feel free ramaikan di kolom komentar brother. Dan last but not least ada beberapa hal juga nih yang bakal gue sampaikan terkait handphone ini. Realme 9 4G ini juga sudah dilengkapi dengan in-display fingerprint yang mampu membuka kunci smartphone dengan sangat cepat. Fingerprint handphone ini juga terintegrasi dengan deteksi detak jantung yang 98% hasilnya tuh akurat. Namun dengan catatan ya, bahwa deteksi jantung ini bukan alat medis yang dapat mendiagnosis lebih lanjut namun hanya sebagai referensi aja bro. Kemudian Realme UI 3.0 memperkenalkan tampilan baru nih yang lebih seger banget menurut gua. Sistem operasi ini juga mengusung sederetan fitur baru untuk membantu melindungi privasi kalian dan meningkatkan sistem smartphone Realme kalian agar lebih lancar dari sebelumnya. In my opinion, HP dengan Snapdragon 680 kemudian punya RAM 8GB plus 5GB Dynamic RAM Expansion, layarnya 90Hz Super AMOLED, kameranya 108MP, juga udah support pengisian cepat 33W dan punya skor Antutu 290.000, ini bisa banget sih. Jadi rekomendasi smartphone 2 jutaan buat lebaran bro. Bagaimana rekan-rekan sejawat setelah Beo paparkan secara transparan dan gua menceritakan experiences gua selama menggunakan Realme 9 4G ini? Apakah kalian tertarik dengan beberapa spesifikasi dan kelebihan dari handphone ini? Langsung aja tulis dan ramaikan bro di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip, seperti biasa brother. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Dan buat lo semua nih ya, yang hobi buat nyari cuan dengan main game NFT, Pricebook punya channel YouTube baru, yaitu namanya CryptoBook. Jangan lupa juga buat disubrek, dan Bewok pamit. Assalamualaikum brother.